Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir temannya? Alhamdulillah lengkap. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang fluida dinamis. Ada yang masih ingat apa itu fluida dinamis? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak atau mengalir. Nah, fluida dinamis itu tidak hanya tentang zat cair, tetapi juga zat gas. Baik, terima kasih. Pernah nggak sih kalian itu menyiram tanaman dengan selang? Nah, pada saat keran air dibuka, air akan mengalir melalui selang. Nah, saat melalui selang, air akan bergerak ke sisi lainnya. Nah, berapa lama air itu agar sampai ke ujung selang? Ya, terus apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan air tersebut? Ada yang mau jawab? Baik, ada tekanan, kemudian waktunya. Baik, terima kasih. Ketika kalian itu ingin menyiram tanaman yang jaraknya itu lebih jauh atau lebih tinggi dari kalian, apa sih yang akan kalian lakukan agar dapat menjangkau tanaman tersebut? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menghitung tekanan, ketinggian, dan kecepatan berdasarkan hukum Bernoulli. Kemudian siswa diharapkan mampu melakukan percobaan tentang hukum Bernoulli. Kemudian selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu melaporkan hasil percobaan tentang hukum Bernoulli. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu nanti Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep hukum Bernoulli. Kemudian dilanjutkan mendemonstrasikan tentang prosedur eksperimen yang akan kita lakukan. Ya baik, selanjutnya kita akan memasuki materinya, yaitu di sini ada hukum Bernoulli. Dimana kita bisa lihat di sini ada perbedaan gambar atau sebuah pipa, di mana di sini ada pipa A1 dan di sini ada A2, luas penampakannya yang berbeda. Kemudian di sini ada perbedaan tekanan, yaitu P1 sama dengan P2. Kemudian ada aliran yang berada pada pipa kecil, itu disebut P1, dan untuk pipa yang besar itu disebut P2. Nah, kita tahu bahwa konsep usaha energi bahwa W sama dengan delta N, yaitu dimana usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida dari W1 ke W2 itu merupakan perubahan dari energi mekaniknya. Nah, kita tahu bahwa rumus dari W itu sendiri yaitu F kali S, yaitu F1 dikali S1 ditambah F2 dikali S2. Itu sama dengan, kita tahu bahwa rumus perubahan energi mekaniknya yaitu sama dengan total dari energi potensial ditambah dengan total energi kinetiknya. Dan kita tahu bahwa rumus dari F itu sendiri yaitu berasal dari P sama dengan F per A, atau dapat kita pindah ruaskan yaitu P sama dengan P dikali A. Jadi dapat kita tulis bahwa F di sini yaitu P1 dikali A1 dikali S1 ditambah P2 dikali A2 dikali S2 sama dengan, kita tahu bahwa rumus perubahan energi potensial yaitu MGH2 dikurang MGH1 ditambah untuk perubahan energi kinetiknya yaitu setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat.
Nah, kita tahu bahwa luas penampang dikali S atau H-nya itu sama dengan V. Jadi dapat kita tuliskan P1 dikali V1 ditambah V2 dikali V2 sama dengan MGH2 dikurang MGH1 ditambah setengah MV kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa V1 itu sifat fluida, bahwa dia itu tidak termampatkan, bahwa dia itu V1 itu sama dengan V2 itu sama dengan volumenya. Jadi dapat dituliskan P1 dikali V ditambah V2 dikali V sama dengan MGH2 kurang MGH1 ditambah setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Setelah itu kita bagi semuanya ini volume, dibagi volume ya. Nah, setelah itu kita tahu bagi volume yaitu P1 tekanan dikali volume dibagi volume, maka tinggal P1, kemudian sisa P2, kemudian MGH dikali V. Kita tahu bahwa rumus rho sama dengan massa dikali volume, sehingga massa dikali volume itu sama dengan rho. Jadinya dapat tulis rho sama dengan rho dikali G dikali H2, kemudian sama juga M rho G H1 ditambah setengah, nggak tahu tadi bahwa M dibagi V itu sama dengan rho V2 kuadrat dikurang 1/2 rho V1 kuadrat. Nah, habis ini kita dapat pindahkan ruas atau kita samakan, jadinya yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat ya, rho V kecepatan rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan hukum Bernoulli. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan untuk kalian melakukan sendiri percobaan sesuai prosedur dan contoh dari ibu yang sudah ibu lakukan tadi. Setelah itu kalian lanjutkan menjawab soal pemantapan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi benda kecil itu dimasukkan ketika kalian membuka keran. Setelah itu kalian hitung kecepatan aliran di pipa 1 dan pipa 2. Jadi di sini kalian akan membutuhkan 2 stopwatch, itu dimana untuk mengukur pipa yang kecil dengan pipa yang besar. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, jika tidak, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, dipersilahkan untuk salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil percobaannya. Ya, dipersilahkan kelompok 1. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada yang berbeda hasilnya dari kelompok 1?
Baik, jika sama saja, mungkin itu saja yang dapat kita lakukan. Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Persilakan. Ya, terima kasih. Benar sekali kata Dini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu jika luas penampang yang digunakan besar, maka tekanannya juga akan semakin besar, sehingga kecepatan aliran fluida yang dihasilkan itu akan semakin lambat. Begitu juga sebaliknya, apabila luas penampang yang digunakan itu kecil, maka tekanannya itu juga akan semakin kecil, sehingga kecepatan aliran fluida yang dihasilkan itu akan semakin cepat. Oleh karena itu, kenapa ketika kita hendak menyiram tanaman yang jaraknya jauh dari kita harus menekan ujung selang, karena agar memperkecil luas penampang agar kecepatan aliran fluidanya itu akan semakin cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran fluida itu dapat ditentukan oleh luas penampang dan tekanan. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk kalian mempelajari materi selanjutnya untuk minggu depan, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bernilai ibadah dan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.